Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan Ustadzah yang dirahmati Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Izinkan kami untuk memperkenalkan sebuah apa ya, bentuk baru yang dibentuk yayasan kemarin untuk membantu ustadz dan ustadzah semuanya dalam rangka menyiapkan media pembelajaran yang kreatif, yang menarik di masa home learning semester ganjil ini. Ini alhamdulillah ustadz dan ustadzah semuanya pada momentum parenting pekan kemarin sudah diresmikan sebuah badan baru ya, atau apalah namanya, yang penting tugas utamanya nanti adalah membantu ustadz dan ustadzah dalam rangka mempersiapkan video pembelajaran yang kreatif, dan diberi nama oleh yayasan kemarin adalah ALC atau Ar-Ruhul Jadid Learning Center, yang kita beri tagline Pusat Belajar Digital. Oke, pada kesempatan berbahagia ini izinkan kami, karena yang mendapat amanah dari yayasan kemarin untuk membersamai ustadz dan ustadzah dalam produksi video nanti adalah kami, maka izinkan kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa dan bagaimana sih ALC nanti itu beraktivitas. Oke, ustadz dan ustadzah, kenalkan kami di sini sebagai ketua penanggung jawab dari ALC, ingin menyampaikan kepada panjenengan beberapa hal, nanti semoga bisa membantulah panjenengan dalam mempersiapkan media pembelajaran yang inovatif. Jadi pada kemarin parenting sudah di launching oleh Ustadz Hanan ALC ini, dan ini 1 minggu ini sedang persiapan semuanya, perlengkapan, kemudian peralatan, kemudian uji coba dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami coba untuk, walaupun belum lengkap 100% perlengkapan dan peralatannya, tapi tetap kita mencoba untuk memproduksi media pembelajaran dari ustadz dan ustadzah semuanya, agar semuanya bisa berjalan, kemudian sedikit demi sedikit kita evaluasi dan kita perbaiki. Oke, ustadz dan ustadzah semuanya, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai mencoba untuk mensosialisasikan apa dan bagaimana ALC nanti itu berkontribusi untuk ustadz dan ustadzah. Oke, sesuai dengan tujuannya, kita diberi amanah untuk memproduksi video pembelajaran digital yang nanti harapan kami bisa diakses oleh ustadz dan ustadzah dari PAUD IT, SD IT, dan juga SMP IT Ar-Ruhul Jadid. Nah, dari perlengkapannya tersedia ustadz dan ustadzah, dan juga fasilitas yang ada di ALC pada kesempatan hari ini sudah ada beberapa, walaupun sekali lagi belum sempurna, tetapi kita berusaha untuk memanfaatkan yang sudah ada. Harapan kami nanti bisa terus sambil kita evaluasi hasilnya bagaimana, kemudian kita tambah fasilitas yang itu kita butuhkan. Dari peralatan yang tersedia, kami mencoba menawarkan kepada ustadz dan ustadzah yang bisa kita sediakan untuk saat ini adalah 4 poin ini untuk memproduksi video ya. Jadi yang pertama adalah menjelaskan dengan metode berkisah atau mendongeng atau cerita, atau ketika kita ingin memberikan value kepada anak-anak, nilai kepada anak-anak yang itu sifatnya satu arah. Jadi guru hanya berkisah dan mendongeng lah kalau umumnya sering kita lakukan itu. Nanti bisa kita bantu untuk perekaman dan juga penambahan editing dan lain sebagainya tadi itu yang pertama yang bisa kita lakukan di ALC. Yang kedua, kita juga membantu ustadz-ustadzah yang ingin memberikan video menjelaskan materi melalui papan tulis. Jadi insya Allah di ALC juga sudah ada papan tulis, nanti bisa digunakan oleh ustadz-ustadzah yang ingin menjelaskan materinya menggunakan papan tulis. Jadi langsung menulis di papan yang kita sediakan, kayak yang di Wiper, kayak yang di ruang guru kan ada sebagainya yang langsung tulis di papan gitu ya. Nah, secara umum seperti itulah. Nanti kita bantu ustadz-ustadzah untuk merekam dan menjadikan sebuah video. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita juga bisa mencoba membantu ustadz-ustadzah ketika ingin menjelaskan menggunakan PowerPoint. Ada materi yang ingin dibawakan, kemudian kita bantu untuk merekam dan juga tampil wajah ustadz dan ustadzah ya, sama kayak inilah
Ini kan jenengan bisa melihat PowerPoint, juga bisa melihat wajah saya gitu kan, menjelaskan materi tentang ALC ini. Itu bisa nanti untuk kita gunakan sebagai media pembelajaran. Dan yang keempat yaitu menjelaskan materi dengan metode role play atau main peran atau drama gitu ya, jadi dialog begitu, untuk mempraktekkan kepada putra-putri kita, anak-anak kita agar lebih gampang dalam memahami materi. Nah, itu kelihatannya 4 poin ini yang bisa kita lakukan untuk saat ini di ALC dengan fasilitas yang sudah tersedia, nanti bisa digunakan oleh ustadz-ustadz semuanya. Kemudian 3 di bawah ini adalah keunggulannya ya, maksudnya nilai plus ketika kita menggunakan ALC itu apa. Yang pertama, kita menggunakan audio system yang standar audio mini lah, studio mini maksud saya, yang biasa dipakai oleh YouTuber dan lain sebagainya itu. Jadi suaranya harapan kami bisa lebih bagus ketika kita menggunakan hanya mikrofon biasa yang ditancapkan di HP begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menggunakan kamera HD. Ada dari bisa menggunakan webcam laptop yang sudah kita belikan baru insya Allah dengan laptop panjenengan, atau nanti bisa menggunakan kamera eksternal untuk merekam aktivitas panjenengan ketika mengajar. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami juga berusaha membantu panjenengan dalam usaha untuk dia belajar edit, agar ketika nanti selesai dari rekaman di ALC itu, kalau nunggu jadwal lagi kan lama. Nah, nanti harapan kami bisa belajar sekalian bagaimana cara rekaman sendiri, walaupun dengan kualitas atau sistem audio yang ya standar yang kita punyai masing-masing. Tapi minimal panjenengan bisa untuk dilakukan di rumah, di kelas, tidak hanya ketika di studio ALC. Itu secara umum keunggulan ketika kita merekam di ALC ini. Nah, kemudian yang dipersiapkan Ustadz. Yang pertama, ketika panjenengan ingin berkisah atau mendongeng, maka yang perlu dipersiapkan adalah satu, yang jelas skrip dongengnya ya, skrip kisah, apa yang mau jenengan sampaikan. Jangan kemudian hanya mengandalkan kekuatan hafalan, karena beberapa dari kita itu rata-rata ketika sudah di depan kamera itu kadang-kadang blank, kadang-kadang ya lupa segala-galanya gitu ya. Jadi kalau bisa tetap dipersiapkan skripnya. Nanti kita juga bantu ada LCD yang menyorot ke depan, yang itu bisa menjadi sebuah bahan untuk mengingat kembali ketika di tengah rekaman kita tiba-tiba blank. Itu yang pertama. Yang kedua, aksesoris jika ada. Dengan mau pakai aksesoris penunjang untuk tampilan silahkan. Properti juga jika ada silahkan dipersiapkan. Juga instrumen kalau panjenengan menyiapkan. Ada yang barangkali nanti kesannya tentang sedih, gembira, lucu, nanti bisa dipersiapkan dengan panjenengan masing-masing. Nah, setelah ada nanti bisa menghubungi kami. Nah, kemudian yang kedua, menjelaskan materi menggunakan papan tulis. Yang dipersiapkan satu, jelas materinya ya harus sudah punya materi. Sekali lagi nanti untuk membantu panjenengan ketika sudah on di depan kamera itu biar tidak blank. Makanya ini kita butuh materi dari panjenengan untuk kita bantu nanti ditampilkan di layar. Kemudian yang kedua adalah skenario atau alur penyampaian materinya. Ini biar tersistematis, jangan ketika sudah di depan kamera tidak ambiar gitu ya. Nah, yang ketiga, perlengkapan atau media ajar penunjang jika ada. Jadi barangkali jangan mau praktikum, mau uji coba, mau ada alat peraga yang ingin dipakai, itu silakan nanti dipersiapkan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ketika panjenengan menjelaskan materi menggunakan PowerPoint. Ya, seperti ini kan PowerPoint ya. Nah, maka yang pertama disiapkan adalah ya tentu materi PowerPoint-nya itu harus ada panjenengan. Kemudian yang kedua adalah skenario dan penyampaian materi. Ini relatif akan lebih mudah. Kenapa? Karena dengan sudah ada PowerPoint-nya. Nah, yang ketiga sama perlengkapan atau media ajar penunjang jika ada. Jika di tengah-tengah penjelasan materi PowerPoint dengan butuh praktikum, uji coba atau alat peraga lain yang itu menunjang materi satu-satu semuanya. Nah, yang keempat, ketika panjenengan ingin memproduksi video dalam bentuk role play atau main drama atau main peran. Ini yang pertama perlu disiapkan adalah skrip percakapan main perannya. Jadi dialog atau dialog ya, skrip dialognya disiapkan, kemudian aksesoris penunjangnya juga
bawa disiapkan, properti jika ada, dan juga instrumen pengiring jika ada. Ini sama dengan yang tadi di berkisah atau berdongeng ya. Nah, itu saya semuanya secara umum ketika panjenengan ingin nanti direkam di ALC, sehingga tidak bingung ini harus apa yang disiapkan atau apa yang harus dibawa. Nanti secara umum seperti ini. Kalau jenengan nanti ada yang perlu dibawa lagi yang berhubungan dengan materi, ya nggak apa-apa, dibawa aja. Nah, sekarang kita sampaikan bagaimana alurnya. Prinsipnya Ustadz Nusada, semua pintu masuk dari ALC nanti itu ada bisa koordinasi dengan kurikulum di masing-masing unit. Agar nanti kurikulum bisa berkoordinasi dengan Ustazah Susi selaku bidang mutu dalam mengontrol pembelajaran. Nah, nanti Ustazah Susi yang akan mengatur jadwal dengan ALC agar semuanya tidak menumpuk atau SD tok yang rekaman, TK, SMP belum, enggak, tapi nanti bisa diatur, dikoordinasikan di bidang mutu pembelajaran di Ustazah Susi melalui waka kurikulum masing-masing unit. Misalnya itu saya secara umum. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan ke kami di WA, insya Allah sudah tahu semuanya, okay? Nanti bisa ditanyakan kepada kami atau bisa melalui kurikulum atau yang menurut jenengan bisa menyampaikan kepada kami. Prinsipnya itu semoga dengan tersedianya layanan ini nanti membantu satu-satu untuk lebih kreatif lagi untuk menciptakan video-video pembelajaran dan juga bisa belajar merekam ketika sudah lulus atau bukan lulus ya, ketika sudah selesai rekaman di ALC. Soalnya itu secara umum semoga informasi ini bermanfaat dan bisa kita berikan pendidikan yang terbaik untuk putra-putri kita di SIT Ardul Jadid. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.